Sorry. Iya, itu Pak Wangi. Sisa, bener gini. Iya, saya itu sama kowe. Lagi kemana sedih kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Before we start the lesson, let's try together. And please, student, make sure. Teman-teman, let's try together. Finish. Thank you. Oh, baik, teman-teman. Jadi hari ini anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Ini ada di bab 5 kelas berapa? Anak-anak? Oke. Sebelum kita bentar. Sepertinya masih pada belum rapi nih. Sepertinya. Dan juga sepertinya belum ada buku di meja kalian. Please prepare your book and pay attention. Yes. Kita akan menyanyikan lagu nasional berjudul Rayuan Pulau Rawa. Please stand up. Selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari keanekaragaman hayati. Yang kedua, menyebutkan contoh flora dan fauna khas di Indonesia. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat keanekaragaman
Nah, sebelum kita melanjutkan lebih dalam, bagaimana jadinya jika semua makhluk hidup di dunia ini memiliki bentuk dan sifat yang sama? Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Tidak beragam, dulu tidak menarik, susah mengenali, tidak menarik itu ya? Tidak menarik. Mungkin kalau bisa di bumi kalau setia, ya benar. Nah, apakah itu juga akan berpengaruh pada lingkungan kita? Apa yang terjadi pada lingkungan kita? Semua bakal sama. Sama kan? Bakal membosankan juga ya? Ya. Maka itu perlu adanya keanekaragaman itu. Yang selanjutnya, Bapak ada tayangan video, and please watch video. Yes. Ini bahasa Inggrisnya apa? Bird. Oke. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah keanekaragaman flora dan faunanya. Gugusan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, membuat setiap wilayah di Indonesia memiliki perbedaan karakteristik flora dan faunanya. Hal itu juga yang membuatnya semakin beragam. Bird of Paradise atau burung dari surga. Begitulah julukan bagi salah satu jenis burung yang memiliki warna bulu dan indah ini. Terdapat kurang lebih 43 spesies burung cendrawasih. Sebagian besar di antaranya dapat dijumpai di tanah air kita, tepatnya di Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan juga Halmahera. Tak hanya pesona dan hijauannya saja yang mengagumkan, mereka memainkan peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem hutan hujan. Cendrawasih memakan buah-buahan dan menyebar biji-bijinya ke seluruh penjuru hutan. Cendrawasih juga memakan serangga, sehingga membantu mengendalikan populasi serangga pemakan dedaunan yang bisa saja merusak hutan apabila jumlah serangga terlalu banyak. Para burung lain seperti kasuari, makhluk Victoria dan yang lainnya pun peran mereka tak kalah pentingnya. Tak hanya para burung, hewan-hewan lain seperti kanguru pohon, kus-kus si pemalu ini pun membuat ekosistem hutan hujan menjadi lebih berwarna. Perkenalkan, dia adalah maleo, burung unik yang menjadi hewan khas Pulau Sulawesi. Tak seperti kebanyakan burung lain yang menanam telurnya, burung maleo justru akan mengubur telurnya di dalam pasir yang terkena paparan sinar matahari secara langsung. Penampilan fisiknya mirip seperti bambu pada umumnya, namun jika diperhatikan lagi terdapat sedikit perbedaan, yaitu kaki mereka mirip sekali dengan kaki rusa. Terkhusus di pejantan yang memiliki taring yang panjang, yang terkadang akan mereka gunakan dalam pertarungan. Ini mana Pak? Berarti Dari semua jenis primata yang hidup di Indonesia, mungkin yang paling unik adalah Tarsius. Bagaimana tidak, Tarsius memiliki tubuh kecil dengan tangan panjang serta mata yang besar. Selain itu, ia juga dapat memutar kepalanya 180 derajat ke arah manapun untuk menemukan di mana keberadaan mangsanya. Primata mungil ini pun dikenal sebagai hewan yang sangat setia terhadap pasangannya. Ini adalah salah satu bukti keajaiban, di mana burung putih dengan jambul biru mempesona ini pernah diambang kepunahan. Namun sekarang curik atau jalak Bali dapat berkicau kembali. Oke, selanjutnya from the video show, please read the word flora and fauna in the video. Jadi tolong dari video yang kalian lihat, tolong kalian tuliskan. Kemudian nanti Bapak akan memanggil salah satu dari kalian untuk membacakan tulisan tersebut. Oke, apakah sudah dipahami? Yes. Silakan tulis memakai buku kalian. Yes. Ready.
Right there. Tulis. Oh, dari video tadi Bapak tanyakan, tolong tulis ada flora dan fauna apa saja di dalam itu. Kalau bisa ditulis. You understand? This speak on the food. Yeah. Right. Nomor person akan najis. Yes. Join. Yes. Our sudah selesai. Indonesia has made a lot of robbery of Florida and Holland, Indonesia. And we have I'll give you 5 minutes. as the people of Indonesia. Saya minta satu dari kalian maju ke depan, silakan. Bildan, yes, please stand up. Okay. I'm here. Yes, I'm here. Yes, sure. Okay, my name is William. I'm from Suara. This is Mona. One is Cendrawasih. Kamu From Papua. Yes. And Komodo from NTB. Okay. And yes, Harimau Jawa. Harimau Jawa. Okay. From Jawa. Terus jarak dari Jawa Bali. Jalan Bali. Yes. From. Okay. Next. Oh yes. Bali. From. From Bali. Right. Okay. Kemudian Sumatera from Sumatera. Okay. Right. Kemudian Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Okay, next. Bapak akan sedikit memberikan Oke, Bapak akan sedikit memberikan pengertian gambaran sedikit tentang keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati adalah seluruh perbedaan makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme seperti bakteri, jamur, seperti itu. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri, bentuk, warna ukuran, tempat hidup dan kebiasaan yang berbeda-beda. Misalnya, pohon kelapa tumbuh di pantai, sedangkan pohon pinus hidup di pegunungan. Kalau dibalik apakah bisa? Ya, karena mereka masing-masing memiliki tempat tinggal yang berbeda. Kalau dibalik mereka tidak akan tumbuh, bisa tumbuh. Oke, mengapa disebut keanekaragaman? Karena makhluk hidup di bumi sangat beragam dan saling bergantung. Perbedaan ini membuat alam menjadi seimbang dan indah. Tanpa keanekaragaman hayati, kehidupan manusia juga akan terganggu. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan lembar kerja nanti
dikerjakan secara berkelompok. Yes, sir. You understand? Yes, sir. Oke, ini kelompok satu mulai dari Mas Mata sampai Mas Hujan. Kelompok dua mulai dari Mbak Jian sampai Mbak Aku. Yes, sir? Yes, I do. Di pengerjaannya ini ada kata-kata istilah. Oh. Ada yang berdiri dan tidur. Nanti dijawab sesuai yang ada di pertanyaan. Understand? Yes, I understand. Very done. Yes, sure. Already. Okay. I give you 5 minutes. Okay. Everyone finish? No. Is it done? Done. Okay, right. Silakan salah satu dari kelompok kalian bisa maju satu aja. Isu. What is that? Yeah, you. Okay. Right. Stand up. Thank you, sir. Okay. Hello, my name is Yan Teguh from Temanggung. Jadi saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini yang di kanan itu ada nomor 2 yaitu hewan penghasil benang sutra. 2 datar ada ulat sutra. Kemudian yang benar dulu ya. Ada nomor 4 melahirkan dan merawat anak hewan. 4 datar yaitu induk. Kemudian nomor 5 salah satu pohon australis yaitu 5 mendatar sagu. Oke, dikasih apa? Dikasih beri, kasih bu, kasih beri. Baik. Selanjutnya Bapak akan memberikan sedikit penguatan tentang keanekaragaman keragaman kayak dimulai dari tingkat gen. Nah, tingkat gen ini mencerminkan perbedaan variasi dalam satu spesies seperti variasi bentuk, warna, dan rasa pada pisang. Kan pisang kan ada bermacam-macam ya. Ada apa aja? Yang pertama, Pisang mandu, pisang mandu. Yang kedua, nangka, Sama. pisang nangka. banana raja. Banana raja. Oke. Three. Banana wheel. Oke. Smart. Selanjutnya, tolong berdasarkan Mas Binten. Keanekaragaman yaitu tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies terdapat variasi antar spesies. Misalnya perbedaan antara harimau Sumatera dari Asia dan kemudian masing-masing berasal dari spesies berbeda dengan ciri khas tersendiri. Oke. Berarti kesimpulan dari ini itu berdasarkan tempatnya dia tumbuh. Kalau harimau Sumatera itu tumbuh dan hidup di Sumatera. Kalau harimau Jawa sudah tumbuh di Jawa. Oke, seperti itu. You understand? Yes. Oke. Next. Contoh keanekaragaman di Indonesia. Flora atau tumbuhan. Yang pertama ada Acacia. Allah. Itu bunga terbesar di dunia. Itu berasal dari mana? Bengkulu. Oke, yang kedua ada anggrek hitam. Itu berasal dari mana? Yang ketiga cendana. Itu berasal dari NCC. Oke, yang terakhir pohon jati berasal dari Jawa. Oke, ini yang namanya nih. Yang fauna. Harimau Sumatera dari Sumatera. Gajah Sumatera dari bukan dari Sumatera. Sulawesi dari Oke, nah ini masih kok bisa berbeda. Ada keanekaragaman. Nah ini faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu karena apa? Iklim dan cuaca. Yang kedua kebetulan alam. Bisa mempengaruhi mengapa terjadi perbedaan atau keanekaragaman. Selanjutnya ada tanah dan air. Ketersediaan
air dan bentuk tanah, jenis tanah itu mempengaruhi keanekaragaman hayati dan non-hayati di suatu wilayah tersebut. Nah, manfaat keanekaragaman hayati yang pertama sebagai sumber pangan, padi, jagung, terutama lagi ikan, sayuran, itu kan bermacam-macam, itu bisa jadi sumber makanan. Bayangkan kita cuma makan sayur saja tiap hari, apakah tidak jadi? Bosan juga kan? Ya, itulah fungsi dari keanekaragaman. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan. Bayangkan kalau tumbuhannya cuma satu, nggak bisa monitor ini. Satu tumbuhan biasanya cuma berfungsi sebagai beberapa obat-obatan, nggak bisa menjaga semuanya kan. Ya, pasti orang-orang di dunia kan banyak yang sakit-sakitan karena tidak ada penawarnya. Terus, oke. Nah, selanjutnya ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama apa, anak-anak? Bosan ya anak? Bosan. Speaking. Listen up. Okay. Sure. Listen up. Go. Anak-anak bisa menjawab secara bersama-sama, oke? Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Yang mana juga? Apakah? Biru, merah, apa yang menjadikan keanekaragaman ekosistem? Mana? Green, orange, purple, or blue? Green. Seriously? Yes. Smart. Okay. Right. Last. Apa yang mempengaruhi perbedaan dalam keanekaragaman genetik? Cukup ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi bagi anak-anak mengerjakan secara individu, tidak boleh contoh-contohkan. Yes, sir. Oke. Thank you, sir. I'll give 5 minutes. Right? Yes.
sir. Perhatikan berbagai jenis mangga, mana lagi, mana manis, dan gaduh. Perbedaan tersebut menunjukkan keanekaragaman jenis. Dan amin. Benar? Apa benar? Oke. Oke, yang kedua. Betul. Tumbuhan yang dimaksud adalah si Rafflesia. Oke. Di daerah mana dari hubungan ikan terumbu karang dan terumbu laut dari dengan adanya keanekaragaman C. Ekosistem. Apakah benar anak-anak? Yes, benar ya, right. Selanjutnya nomor 5. Telepon. Seorang petani mengharap berbagai jenis tanaman untuk memiliki lahan pangan masyarakat. Hal ini menunjukkan manfaat keanekaragamannya sebagai D. Apakah benar? Yes. Oke, selanjutnya right. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Menurut hutan sedalia. 2. Memburu hewan langka. Lain menanam pohon kembali. Upaya yang tepat dalam menjaga keanekaragamannya adalah C. Menanam pohon. Benar ya? Yes. Benar 3 Nanti kalau nilainya lebih dari 75 ada pengayaan, tapi kalau di bawah 75 nanti ada dia. Oke? Yes. Oke. Selanjutnya Bapak ada refleksi pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian belajar sama Bapak? Happy. Fun. Bapak bagikan nanti diungkapkan perasaan kalian di dalam kertas tersebut, tuliskan ya. Alright. Oke. Sepertinya sudah selesai. Sepertinya itu saja yang bisa. Oh iya, Bapak lupa, belum ada kesimpulan ya. Coba anak-anak menyimpulkan. Kira-kira apa saja pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi? Yang pertama, mulai dari guru dan fauna. Contoh keanekaragaman hayati flora itu apa saja? Ya, apa lagi? Yang dari Bali? Nggak tahu ya. Itu kan fauna. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Yang fauna gimana? Bali bisa itu. Oke. Yang fauna apa saja? Jeruk manis. Harimau, do you have any question before we finish? Nggak usah ada pertanyaan. Udah. No ya. Okay, that's all for today's lesson. Thank you for attention and participation. Alright. Apabila dalam pembelajaran Bapak itu Bapak mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan, Yes, sir. mohon maaf. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Please, sudah memberikan. Alright, my friend, let's play together. Finish. Oke, thank you. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.